చెరువులో మొసల్లాంటి వాడిని ఒక్కసారి ఏదైనా నాది. Gana pun akhirnya membawa Janu pulang ke rumahnya. Scene berlanjut. Janu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. గణ పెళ్లి చూపులకి మా ఊరు వచ్చాడు. బాబా ఈ ఎమ్మెల్యే తగిలాక కూడా అనవసరంగా వస్తున్నాం కదా. Gana dan Paman Sripati datang menemui Janu di desa hingga membuat mereka berdua menunggu sangat lama. Calon pengantin wanita tak kunjung datang. Kemudian mereka berdua menemui Paman Jaiprakas yang sedang rapat untuk menanyakan calon wanita yang akan dijodohkan dengannya. ఉంటే కదా బాబు చూపించడానికి. Tapi Paman Jai berkata jika Gana tidak bisa menemui Janu dikarenakan Janu tidak berada di sana. Paman yang lain pun menjelaskan bahwa Janu melawan perusahaan minyak yang merugikan masyarakat desa. Mereka tahu kalau kamu akan ke sini, makanya dia menculik Janu dan membawanya ke tempat Obul Redi agar masyarakat mau menyerahkan tanah tersebut. Di sini Obul Redi adalah kaki tangan Danus. అమ్మాయిని తీసుకొచ్చాం. Scene berlanjut. Gana kemudian mendatangi Obul Redi untuk membawa Janu dan mencari siapa yang bernama Obul Redi. చూసి వెళ్ళిపోతాం. నకరాలు చేస్తున్నావా? చేస్తావు పో. ఏం చేస్తాడ్రా? తండ్రిని రే అంటావురా? ఇదేముంది ముందు ముందు ఇంకా ఉంటది. చపాతి పెట్టి పెంచితే నన్ను చంపేస్తావా? చూడకుండా 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 వస్తావరా కంచెరు గాడిద. చెప్పినా మళ్ళీ వస్తావరా? సార్ సార్ ఓపుల్ రెడ్డి మనిషిని కొట్టావు, బతకాలం లేదా? Gana sekali lagi memanggil nama Obul Redi. Malah ia masih berpura-pura tidak tahu. Lalu ia memutar tangan Obul dan terlihat cincin yang bertuliskan Obul di tangannya. లుంగి ఎత్తేంట్రా? లేమా 1 Singkat cerita, Gana berhasil membawa Janu dan berkas tanah penduduk desa. Paman Sripati menyerahkan berkas itu kepada Paman Jai. Gana bertanya tentang siapa di balik semua ini. Tapi Paman Jai enggan memberitahukan ini dan mengalihkan pembicaraan. Lalu Gana meminta tolong kepada Paman Jai agar tidak memberitahukan kepada ayahnya jika dirinya sudah berkelahi. Dan mengatakan kalau putri Paman Jai sudah menolaknya untuk diperjodohkan. Saat Gana pergi, Janu menangis, lalu meminta ayahnya agar menikahkan dirinya dengan Gana. Scene berpindah. Obul yang tidak terima lantas melapor kepada Danus. అసలేం నీ ప్రాబ్లం? ప్రాబ్లం నీతో కాదు. Mereka mendatangi Paman Jai dan penduduk desa. Lalu mereka membunuh semua yang ada di sana. Bahkan mereka melindas dan menyeret tubuh korban dengan traktor hingga bercampur dengan tanah. Tak berhenti di situ, Paman Jai ditusuk oleh Danus karena tidak mau mengatakan nama yang mengajal Obul. Janu melihat ayahnya yang sedang sekarat dan berlumuran darah. Lantas Paman Jai menyuruh Janu mencari Gana agar dirinya selamat. Sang ayah mati dan Janu berlari dengan berlumuran darah. Ia dikejar-kejar oleh anak buah Danus. Semua orang sangat terpukul mendengar kisah Janu. Ibu Gana pun menawari minuman. Janu justru berkata, "Saya lapar. Saya sudah 4 hari tidak pernah makan. Saya kira saya akan mati sebelum bertemu Gana." Janu pun diantarkan makanan oleh ibunya. Lalu Gana berbicara kepada ayahnya. Dia merasa bersalah karena tidak mengejar penjahat sampai ke akarnya. Dan ayahnya berkata, sebenarnya tidak ada yang bisa menghentikan Danus karena Danus adalah anak dari menteri. ఈ విషయం తెలిసిన ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు
Ayahnya dengan yakin meminta Gana untuk menyelesaikan sistem bejat ini, karena jika tidak diselesaikan, seluruh negara ini akan hancur. Mendengar itu, Hansinta menghampiri mereka dan berkata, jika kamu tidak membantunya, maka itu akan menjadi kekalahan umat manusia. Saya tidak layak untukmu, Gana, dan kamu diciptakan untuknya. Jangan pernah meninggalkannya, saya akan senang hati jika Anda membutuhkan bantuanku. Scene berpindah, Gana dan keluarga mengantar Janu pergi berobat ke rumah sakit. Karena ada urusan, Gana pamit keluar. Singkat cerita, Janu diculik Danus dan dibawa ke rumahnya. Danus bertanya kepada Janu, di mana keberadaan Gana, sembari mendodongkan pistol. అంత సీన్ లేదులే. Tak berapa lama saat Gana datang, Gana langsung ditembak oleh Danus. Untungnya, pistol itu tidak ada pelurunya. Gana berkata, dia sudah menghajar Obul dan semua anak buahmu. Yang tersisa hanya kamu. Lalu, Vikram Danus menyebut mereknya sendiri, alias siapa dirinya. Gana kesal dan menghancurkan barang-barang milik Vikram Danus. Perkelahian satu lawan banyak pun tak terelakkan. Gana menghabisi satu persatu pengawal. మాస్ ఊర్రా మాస్. Juga menyiram bensin kepada Danus, lalu menyuruh Janu untuk membakarnya, mengingat semua kejahatan terhadap masyarakat dan keluarganya. Tapi Janu enggan dan berkata kalau dia tidak ingin membunuh Danus dengan mudah. Janu ingin seluruh dunia tahu kejahatannya harus dihukum berat. Danus pun berlari dengan memecahkan jendela. Janu menatap Gana dengan mata berbinar-binar, lalu memeluk Gana. ఎక్కడికి పోతాడు? నేనుండగా నిన్న ఎవడమ్మా టచ్ చేసేది? పద. Singkat cerita, berita tentang penyerangan yang terjadi dengan anak Perdana Menteri itu menyebar. Scene berlanjut, Perdana Menteri akhirnya menemui anaknya. Di samping itu, DGB menanyakan perihal penyerangan Danus. Gana kemudian mengakui kalau dirinya lah yang melakukannya. Lalu mereka mendatangi konferensi pers dengan membuat skenario, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Gana berkata kalau dirinya adalah penggemar Danus. Ia datang ke rumah Danus untuk meminta pekerjaan. Dan Danus memberikan pilihan antara bekerja di Hitachi buatan Jepang, Dragon Company buatan Cina, atau Apple buatan Amerika. Danus berkata kalau dalam pekerjaan merek itu sangat diperlukan. Gana melanjutkan dan berkata bahwa Danus adalah seorang pengecut dan jahat. Tiba-tiba wajah Danus meronta-ronta penuh dengan emosi. వీళ్ళే దాడి చేసిన వాళ్ళు. BGP kemudian menanyakan apakah kamu punya bukti. Lalu Gana menjawab dengan menunjukkan foto para korban yang mati di tangan anak buah Danus yang tak lain adalah Obul Redi. Scene berlanjut. BGP meminta Gana mengantarnya untuk menangkap Obul Redi. Danus khawatir. Ia segera menelpon Obul, tapi sayangnya mobil sudah lebih dulu disergap. Keributan pun terjadi, tapi setelah Gana menunjukkan wajahnya, Obul malah ketakutan. Takut dibunuh oleh Gana dan meminta polisi agar menangkapnya saja. Obul kemudian memberikan keterangan bahwa ia hanya melakukan apapun yang diperintahkan Danus dan memberitahu bahwa Danus sudah membunuh 21 orang di daerah sini dan saya siap menjadi saksi. భయపడద్దు. Scene berpindah di kantor polisi. Ayah Gana dan pamannya sedang berbicara dengan DGP mengenai kasus tersebut. Tapi tiba-tiba Danus datang dan bertanya, apakah kamu akan menangkapku?
Lalu DGP ditembak beberapa kali. Umapati tidak terima dan akhirnya Danus menembaknya juga. Tapi pamannya langsung melindunginya, yang akhirnya tertembak di tangannya. Umapati sangat terpukul melihat temannya yang sudah terkapar. Scene berlanjut. Perdana Menteri dan Danus menculik ayah Gana supaya Gana datang. Setelah Gana berada di hadapan mereka, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ayahnya sedang ditawan. Kemudian pengikut Danus menghajar Gana. Gana hanya diam saja. Tapi mereka ingin segera membunuh Paman Sripati. Ayah Gana lalu berkata ke Gana, mereka akan membunuh pamanmu. Seketika Gana pun bangkit dan menembaki para pengawal itu hingga meninggal. Ia berlari menghampiri Paman Upapati. Gana dihadang tetapi bisa mengelaknya. Gana pun menusuk Perdana Menteri. Danus pun marah. Lalu Gana meminta pamannya memberikan waktu sebentar untuk menghabisi penjahat itu. Setelah itu dia akan mengantar paman ke rumah sakit. Ia bertarung dengan Danus. Dan Danus mengambil mobil yang akan ditabrakan ke ayah Gana. Tapi Gana juga segera menyetir mobil dan menabrakkan mobil Danus yang hampir membunuh orang tuanya itu. Segera Gana memenggal kepala Danus dengan kapak hingga kepalanya terpotong. Seketika Danus meninggal. Segera Umapati dibawa ke rumah sakit dan untung saja nyawanya tertolong. Scene berlanjut karena dipanggil media untuk dimintai keterangan. Lalu Gana berkata kalau dia melihat Perdana Menteri dan anaknya dibunuh di depan matanya oleh teroris dan mengatakan bahwa Perdana Menteri sudah berkorban demi negara. DKP juga mengatakan hal yang sama dengan Gana. Sontak membuat ayah Gana terkejut, terheran-heran. Anaknya malah mengarang cerita yang sudah menutupi cerita sesungguhnya. Lalu berkata kalau Perdana Menteri memberinya wasiat sebelum meninggal supaya Putri Jagana Tredi alias Hansita untuk menjadikan Perdana Menteri selanjutnya. Mereka semua pun bertepuk tangan gembira. Film pun berakhir. Buat kalian yang sudah menonton filmnya sampai selesai, jangan lupa tinggalkan subscribe dan video ini. Film pun berakhir. Buat kalian yang sudah menonton film sampai selesai, jangan lupa tinggalkan subscribe dan like video ini agar kita tambah bersama.